Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Miftahul Jannah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teks anekdot yang dipelajari saat kelas 10 SMA dengan kompetensi dasar 3.6, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan indikator menjelaskan isi teks anekdot, mengidentifikasi struktur anekdot, mengidentifikasi kebahasaan, yakni kata dan frasa teks anekdot, mengidentifikasi sindiran dalam anekdot, dan mengidentifikasi humor dalam anekdot. Dan KD 4.6 yakni menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya yaitu menentukan topik anekdot, menentukan sindiran anekdot, menentukan unsur humor, serta mengembangkan karangan dalam bentuk video. Nah, lalu apa itu teks anekdot? Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain bersifat lucu dan menghibur, teks anekdot biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari mengenai orang penting atau terkenal yang mempresentasikan kejadian sebenarnya dan bertujuan untuk mengkritik suatu hal. Nah, lalu apa bedanya teks anekdot dengan teks humor? Dilihat dari aspek ide cerita, teks anekdot biasanya dari peristiwa nyata, sedangkan teks humor dari sebuah rekaan atau imajinasi. Dilihat dari aspek isi, teks anekdot merupakan masalah terkait tokoh publik atau menyangkut orang banyak, sedangkan teks humor menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Sedangkan dilihat dari aspek fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan humor hanya untuk menghibur. Kemudian aspek makna tersirat, teks anekdot memiliki makna atau pesan tersirat, sedangkan teks humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Dan dilihat dari bentuk, teks anekdot memiliki struktur, sedangkan teks humor bebas atau tidak memiliki struktur. Lalu apa saja struktur dari teks anekdot? Nah, yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau pembuka teks yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua ada orientasi, yakni awal suatu kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan puncak dari cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada orang yang diceritakan. Yang keempat ada reaksi, yang merupakan respon atau reaksi dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Yang kelima ada koda. Koda merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan amanat. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau, yang kedua menggunakan kata penghubung, yang ketiga menggunakan kata kerja, keempat menggunakan urutan peristiwa berdasarkan waktu, yang kelima menggunakan kalimat retoris. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.